10 tahun aku hidup di negeri asing bernama Jepang. 10 tahun yang tidak mudah. Dinginnya musim salju tak sebanding dengan dinginnya malam-malam tanpa keluarga. Aku kerja keras, banting tulang, dari jadi buruh pabrik kecil, lalu naik jadi teknisi, sampai akhirnya dipercaya jadi supervisor. Setiap bulan aku kirim uang ke rumah, ke istri dan anakku yang kutinggalkan di tanah air. Waktu itu aku pikir, inilah pengorbanan yang harus kulakukan demi masa depan mereka. Tapi tak pernah ku tahu bahwa dalam diamnya layar ponsel dan sunyinya rumah dari video call, ada sesuatu yang hancur perlahan, sebuah keluarga yang retak karena jarak dan waktu. Tanggal kepulangan sudah kupastikan, 15 Juni. Aku hitung hari dengan jari, seperti anak kecil menanti ulang tahun. Ku pesan tiket pesawat jauh hari, bahkan ku beli oleh-oleh. Mainan untuk anakku yang dulu masih bayi saat kutinggalkan, perhiasan kecil untuk istriku, dan juga satu kalung salib emas kecil yang kubeli di Kyoto, katanya membawa keberuntungan. Aku tak sabar membagikan semua itu. Aku ingin memeluk mereka, ingin mencium kening istriku, ingin mendengar tawa anakku yang sekarang seharusnya sudah kelas 4 SD. Tapi ada yang janggal di hatiku. Beberapa tahun terakhir, komunikasi dengan mereka makin renggang. Istriku jarang mengangkat telepon. Katanya sibuk. Kadang alasannya sinyal jelek. Kadang anak sakit. Kadang dia sendiri yang sedang tidak enak badan. Aku percaya. Aku bodoh. Aku percaya semua tanpa curiga sedikit pun. Kupikir mungkin dia stres mengurus anak sendirian. Kupikir suatu saat, setelah semua ini berakhir, aku akan membayar lunas lelahnya. Tibalah hari kepulangan. Bandara Soekarno-Hatta menyambutku dengan peluh dan aroma nasi goreng. Aku hirup dalam-dalam. Rindu ini nyaris menumpahkan air mata. Kutarik koperku, ku pesan taksi online, dan ku ketik alamat rumah kami dulu di bilangan Depok. Di perjalanan, aku terus menatap jendela, berusaha mengenali kota yang terasa asing padahal ini tanah kelahiranku. Banyak yang berubah. Gedung-gedung menjulang, jalanan makin padat. Dan yang paling membuatku nyesek, nama istriku tak pernah muncul di layar ponselku selama perjalanan itu. Aku telepon berkali-kali, tidak diangkat. Mungkinkah dia ingin beri kejutan? Atau mungkin dia memang sedang tidak tahu bahwa aku akan pulang lebih cepat dari jadwal yang kukatakan padanya. Taksi berhenti di gang kecil. Rumah itu masih ada, tapi berbeda. Catnya kusam, pagar berkarat, jendela terbuka tanpa tirai. Aku turun, mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Aku ketuk lagi. Sepi. Seorang tetangga keluar dan memandangku heran. Mas Haris? Astaga, akhirnya pulang juga. Katanya lirih. Aku mengangguk, bingung. Iya Bu, ini rumah saya, kan? Dia hanya menatapku lama, sebelum akhirnya berkata pelan. Mbak Rina dan anaknya udah nggak di sini. Mas, udah hampir 2 tahun mereka pergi. Katanya rumah ini mau dijual, tapi nggak laku-laku. Dunia seperti runtuh. Pergi kemana, Bu? Tanyaku setengah berteriak. Dia geleng kepala. Saya juga nggak tahu pasti. Tapi terakhir saya lihat, Mbak Rina kayaknya susah hidupnya. Mas, maaf ya. Aku terduduk di pinggir jalan, menggenggam koper yang seketika terasa sangat berat. Hati ini seperti diremas. Jadi, selama aku kirim uang, mereka hidup susah? Kemana uang itu pergi? Kenapa dia tidak bilang? Kenapa dia menghilang? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berdengung di kepalaku. Sampai akhirnya, 1 hari kemudian, saat aku mencoba mencari mereka di sekitar kota, aku berjalan kaki melewati pusat kota, dan saat itulah aku melihatnya. Seorang wanita kurus dengan rambut kusut duduk bersimpuh di trotoar, memeluk seorang anak laki-laki yang mengenakan kaos usang. Mereka mengulurkan tangan kepada pejalan kaki yang lewat. Aku berhenti. Napasku tercekat. Tanganku gemetar. Karena aku mengenali wajah itu. Wanita itu adalah istriku. Anak itu, anakku sendiri. Aku berdiri mematung di tepi trotoar. Kaki seolah dipaku bumi. Mata tak bisa berpaling dari pemandangan di depanku. Istriku, Rina, duduk bersimpuh di pinggir jalan dengan pakaian lusuh dan tubuh kurus tak terawat. Di pangkuannya seorang anak lelaki kecil, sekitar 10 tahun, kurus dan pucat,
Matanya kosong namun tetap menatap orang-orang yang lewat sambil sesekali menyodorkan tangan. Itu anakku. Tak mungkin aku salah. Ada bekas luka kecil di pelipisnya. Luka yang dulu ia dapat waktu belajar jalan dan terjatuh dari kursi plastik. Hatiku seperti dirobek paksa. Selama ini aku membayangkan anakku hidup cukup, bermain seperti anak-anak lain, sekolah dengan seragam rapi, tertawa di depan TV sambil menanti ibunya memasak di dapur. Tapi kini dia duduk di aspal panas, mengemis pada dunia yang tak peduli. Aku melangkah mendekat, pelan, takut, ragu, namun rindu menyeretku lebih kuat. Rin? Suaraku lirih, gemetar. Rina menoleh pelan. Matanya merah, pipinya cekung, dan saat ia mengenaliku, wajahnya berubah pucat. Anak di pangkuannya ikut menoleh, menatapku bingung. Aku melihat ketakutan, keraguan, dan luka yang begitu dalam di mata istriku. Haris? Suaranya nyaris tak terdengar. Ya Allah, Haris! Aku mengangguk. Langkahku makin cepat. Aku berlutut di hadapannya. Aku ingin memeluk mereka. Ingin menarik mereka dari tempat itu. Dari panasnya trotoar dan dinginnya dunia. Tapi Rina mundur sedikit. Jangan dekati kami. Katanya pelan. Apa maksudmu? Rin, ini aku, suamimu. Ini anak kita, kan? Kamu kenapa ada di sini? Kenapa? Begini. Air mataku jatuh. Tak tertahan. Aku tak peduli dengan orang-orang yang lalu lalang menatap kami. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rina menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. Anak kami menatapnya bingung. Lalu beralih padaku. Bu, siapa om ini? Tanya anakku polos. Suara itu membuat hatiku runtuh seketika. Anakku, bahkan tidak mengenaliku. Namanya, Haris, ayahmu. Jawab Rina pelan, nyaris seperti bisikan. Bocah itu terdiam. Lalu memeluk tubuh Rina erat-erat, seolah ketakutan akan kehilangan. Ayah? Tapi, ayah kan di Jepang. Ayah nggak pulang-pulang. Ayah cuma kirim uang. Kata ibu ayah sibuk kerja. Aku terhenyak. Nafasku tercekat. Rina menunduk. Ia mulai menangis. Maaf, Haris. Aku nggak tahu harus bagaimana. Semua uang yang kamu kirim, semua habis. Habis? Untuk apa? Rin? Selama 10 tahun, aku nggak pernah telat kirim. Suaraku meninggi. Tapi lebih karena panik dan kecewa. Rina menggigit bibirnya. Mencoba meredam isak. Bapakmu, dulu, setelah kamu pergi, dia datang. Katanya dia yang akan urus semua kiriman uangmu. Katanya kamu titip padanya. Aku percaya. Dia minta nomor rekeningku dipindah ke rekening dia. Aku nggak curiga. Aku terpaku. Bapak? Ayahku. Rina mengangguk. Dia bilang kamu minta begitu. Aku nggak ngerti. Aku nggak pernah sekolah tinggi. Riz, aku nggak tahu caranya urus bank atau transfer luar negeri. Aku cuma percaya, karena dia orang tua kamu. Jantungku berdegup keras. Ayahku sendiri? Ayah yang kukira menjaga mereka? Terus kenapa kamu nggak bilang ke aku? Tanyaku nyaris berteriak. Aku coba. Tapi kamu makin sibuk. HP kamu kadang gak aktif. Aku takut ganggu. Lalu bapakmu. Dia mulai sering datang. Marah-marah. Dia bilang aku gak tahu bersyukur. Dia bilang kamu kerja keras. Aku tinggal nikmati. Tapi nyatanya, dia pakai semua uang itu. Riz, aku dan anakmu gak pernah pegang sepeser pun selama 5 tahun terakhir. Tubuhku bergetar. Darahku seperti mendidih. Terus kamu kenapa nggak minta bantuan keluarga? Saudara. Aku coba. Tapi orang tuaku sudah meninggal. Saudara juga susah. Aku malu. Riz. Malu karena hidupku jatuh. Rumah itu disita. Anak nggak bisa sekolah. Aku akhirnya minta-minta di jalan. Aku tak bisa berkata-kata. Dunia rasanya runtuh. Aku peluk Rina dan anak kami erat-erat. Mereka kurus. Lemah, tapi hangat. Dan saat itulah aku bersumpah.
Aku akan cari ayahku. Aku akan tuntut dia. Dan aku akan bawa istri dan anakku kembali ke tempat yang layak. Aku sudah kehilangan 10 tahun. Aku tak akan biarkan kehilangan ini bertambah 1 hari pun lagi. Aku membawa Rina dan anakku menginap di hotel kecil dekat terminal malam itu. Aku tak bisa membiarkan mereka tidur lagi di trotoar. Aku gunakan kartu kreditku. Ku pesan 2 kamar. 1 untuk mereka dan 1 untukku. Tapi malam itu aku tak tidur. Aku duduk di kursi, menatap langit-langit kamar yang dingin dan sunyi, sambil menahan amarah yang menggelegak dalam dada. Ayah. Nama itu berputar-putar di kepalaku. Aku mengingat wajahnya, keras dan tegas. Pria yang dulu mengajariku disiplin dan kerja keras. Tapi aku tak pernah menyangka, tangan yang dulu membimbingku menulis, ternyata juga tangan yang mencuri seluruh nafkah keluargaku. Pagi harinya aku ajak Rina dan anakku sarapan. Anak kami makan lahap, seperti sudah lama tak menyentuh nasi hangat dan telur. Aku menatapnya lama, perih sekali melihat anakku sendiri kelaparan. Setelah itu, aku pamit pada Rina. Aku bilang akan ke rumah ayah. Dia tak mencegah, hanya memelukku dan berkata, "Jangan terbawa emosi, Riz. Tapi tolong tanyakan kenapa." Aku naik ojek menuju rumah masa kecilku. Sebuah rumah sederhana di pinggiran Bekasi yang dulu kami tempati bertiga. Aku, ibu, dan ayah. Tapi sejak ibu meninggal, ayah tinggal sendirian. Rumah itu masih berdiri. Pagar besi sudah berkarat, dan ket tembok mulai mengelupas. Aku mengetuk pintu. Tak sabar. Tak lama kemudian pintu dibuka. Wajah tua itu muncul. Matanya menyipit, lalu melebar saat melihatku. "Haris." "Iya, ayah. Ini aku." "Kamu pulang?" "Sudah sejak 3 hari lalu." "Tapi ayah nggak tahu, kan? Karena ayah sibuk menikmati uang yang harusnya buat anak dan istriku." Ayah terdiam. Matanya bergeser ke kiri dan kanan. Ia melangkah mundur, membiarkanku masuk. "Masuklah dulu, Nak. Kita bicarakan baik-baik." "Aku nggak mau duduk." "Ayah, aku mau tahu. Kenapa? Kenapa ayah bohong soal uang itu? Kenapa ayah pakai semua uangku? Rina dan anakku sampai jadi pengemis. Ayah, di jalan. Kamu tahu itu." Suara dalamku bergetar. Mataku panas, tangan mengepal. Ayah mendesah, lalu duduk di kursi rotan dekat jendela. "Ayah nggak bermaksud, Riz. Ayah cuma, ya, awalnya ayah butuh buat bayar utang. Terus usaha ayam petelur ayah bangkrut. Ayah pikir, nanti bisa diganti. Tapi lama-lama uang itu terus masuk, dan ayah terlena." "Terlena?" Aku tertawa getir. Ayah terlena, sementara cucu ayah tidur di emperan toko. Ayah menunduk. Ia tak membela diri lagi. Ayah malu. Ayah tahu ayah salah. Tapi ayah takut ngaku. Takut kehilangan kamu. Ayah justru sudah kehilangan aku. Sejak ayah pilih bohong dan telantarkan keluarga kecilku. Aku melangkah keluar. Hatiku panas. Aku tahu, memaafkan butuh waktu. Tapi untuk saat itu, aku harus fokus ke istri dan anakku. Mereka adalah prioritas. Ayah hanya menatap punggungku tanpa berkata apa-apa. Tak ada air mata. Tak ada penyesalan yang bisa menghapus 10 tahun luka. Saat aku kembali ke hotel, Rina duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan anak kami yang sedang tidur. Ia menoleh, menatapku dengan mata yang basah tapi tenang. "Sudah kamu temui?" Aku mengangguk. "Iya." Dia ngaku semua. Dia bilang terlena. Tapi aku nggak bisa langsung maafin. "Belum." Rina mengangguk. "Nggak apa-apa. Kamu sudah cukup kuat dengan pulang. Itu yang penting." Aku duduk di sebelahnya, lalu berkata, "Aku mau kamu dan anak ikut aku kembali ke Jepang. Kita mulai hidup baru. Kita cari sekolah buat dia. Aku nggak akan pergi lagi sendiri. Kita akan pergi bertiga. Keluarga kecil ini harus utuh lagi." Rina menatapku lama. Lalu ia mengangguk sambil menangis pelan.
Dalam pelukannya, aku tahu, meski luka ini panjang, tapi kesempatan untuk menyembuhkannya masih ada. Dan aku tak akan sia-siakan lagi. Hari-hari pertama setelah aku menemukan Rina dan anakku kembali bukanlah masa yang tenang. Meski kami sudah berkumpul dalam satu kamar hotel kecil, udara di antara kami penuh kecanggungan. Anakku, Arka, masih belum sepenuhnya yakin bahwa aku benar-benar ayahnya. Dia kaku setiap aku mencoba menyentuh kepalanya atau menanyakan hal kecil. Kadang dia menoleh ke ibunya, seolah meminta persetujuan. Kadang dia hanya diam dan menunduk. Rina juga terlihat sangat berhati-hati, seakan takut salah bicara atau melukai hatiku lagi. Tapi aku tak menyalahkan mereka. Aku sadar, meskipun aku merasa sudah berkorban di negeri asing demi masa depan keluarga, tapi kenyataannya aku pun bersalah. Aku terlalu percaya bahwa uang cukup untuk menggantikan kehadiranku sebagai suami dan ayah. Sore itu aku ajak mereka makan di sebuah warung sederhana. Aku ingin mencoba mengembalikan rasa keluarga, walau perlahan. Kami duduk bertiga. Arka menatapku, masih ragu. Kamu suka ayam goreng? Tanyaku sambil tersenyum kecil. Dia mengangguk pelan. Dulu kamu suka banget. Waktu masih bayi kamu suka cubit-cubit paha ayam, terus dilempar. Dia tersenyum tipis. Aku nggak ingat. Nggak apa-apa. Tapi sekarang aku mau bikin kamu punya ingatan baru, yang lebih indah. Jawabku sambil menyodorkan potongan ayam. Arka mengambilnya. Lalu pelan-pelan mulai makan. Rina memperhatikanku. Dia butuh waktu. Riz. Banyak luka yang dia simpan sendiri. Aku menatap anakku. Aku juga. Tapi aku nggak mau dia hidup dengan luka. Aku mau dia tahu, kalau ayahnya pulang, dan nggak akan pergi lagi. Malamnya, saat Arka sudah tertidur, aku dan Rina duduk berdua di balkon sempit kamar hotel. Angin malam membelai wajah kami yang sama-sama penat. Kamu tahu nggak, waktu kamu pergi, aku sebenarnya bangga, Riz. Bangga punya suami yang kerja keras di luar negeri. Tapi makin lama, aku nggak kuat sendiri. Aku kesepian. Tapi aku tahan. Karena aku pikir semua akan selesai dalam 5 tahun. Nyatanya, 10 tahun kamu nggak pernah pulang. Suara Rina lirih. Ada luka yang tertahan lama. Aku minta maaf. Aku pikir, uang bisa mengobati semua itu. Tapi sekarang aku tahu. Aku salah. Aku kehilangan kamu. Aku kehilangan Arka. Bahkan aku kehilangan diriku sendiri. Aku juga salah. Jawabnya pelan. Aku harusnya lebih kuat. Lebih percaya sama kamu. Tapi waktu semua hancur, aku panik. Aku nggak tahu harus kemana. Sampai akhirnya, aku duduk di jalan itu. Aku genggam tangannya. Kita sama-sama salah. Tapi kita juga sama-sama bisa bangkit. Keesokan harinya aku urus semua berkas untuk kepulangan mereka ke Jepang. Aku tahu prosesnya akan panjang. Tapi aku bertekad untuk menyatukan kami kembali. Namun di tengah perjalanan ke kantor imigrasi, kami dihentikan oleh 2 orang berseragam. Salah satu dari mereka menyebutkan nama Rina lengkap. Ibu Rina, kami mendapat laporan bahwa ibu pernah tinggal di rumah kontrakan yang menunggak pembayaran lebih dari 1 tahun. Kami mendapat data bahwa ibu kabur tanpa membereskan urusan. Kami diminta menahan ibu untuk keperluan klarifikasi hukum. Rina pucat. Tetapi saya nggak tahu. Saya sudah lama nggak di sana. Aku berdiri, menahan mereka. Tunggu, saya suaminya. Kami baru berkumpul kembali setelah terpisah 10 tahun. Kalau ada masalah hukum, biar saya yang tangani. Jangan bawa istri saya sekarang. Salah satu petugas menatapku lama, lalu mengangguk. Baik, tapi mohon segera selesaikan urusan ini, Pak. Karena statusnya sudah masuk laporan pihak RT dan pemilik rumah. Ini data dan suratnya. Mereka pergi. Rina terduduk. Matanya berkaca-kaca lagi. Aku nggak kuat, Riz. Aku capek. Rasanya aku nggak bisa nafas. Aku peluk dia. Erat. Tenang. Rin. Ini bukan salahmu. Ini akibat semua luka yang belum sembuh. Tapi aku janji.
Satu persatu akan kita selesaikan. Tapi jauh di dalam dadaku, aku tahu, luka-luka ini belum berhenti berdarah. Dan untuk sembuh, kami butuh lebih dari sekadar janji. 3 hari berlalu sejak petugas dari kantor kelurahan datang dan menyerahkan surat laporan atas nama Rina. Aku berusaha keras menyelesaikan masalah itu. Aku datangi rumah kontrakan yang disebut dalam laporan. Pemiliknya seorang pria tua dengan raut marah yang belum padam meski bertahun-tahun berlalu. Istrimu dulu ninggalin rumah ini kayak maling. Nggak pamit, nggak bayar, listrik dicabut, air diputus. Dan aku harus keluarin duit buat bersihin semua sisa-sisa barang rusak. Katanya keras, menunjuk wajahku dengan telunjuk gemetar. Aku hanya menunduk. Saya minta maaf, Pak. Saya baru tahu semuanya. Istri saya nggak ada tempat lagi waktu itu. Dia bersama anak saya hidup di jalan. Tapi saya siap bayar semua kerugian. Saya minta tolong, jangan teruskan masalah ini ke polisi. Pemilik rumah terdiam sejenak. Lalu menyerahkan selembar kertas. Jumlah yang tertera tak sedikit. 15 juta rupiah. Aku keluarkan kartu debitku. Saya bayar sekarang. Tak ada harga terlalu mahal untuk membersihkan luka keluarga. Aku kembalikan ke hotel dengan wajah letih. Tapi belum sempat aku bicara pada Rina. Kudapati kamar kosong. Arka juga tak ada. Ransel kecil mereka ikut hilang. Jantungku nyaris berhenti. Aku tanya resepsionis. Mereka bilang Rina keluar terburu-buru pagi tadi. Katanya mau ke stasiun. Aku segera ambil jaket dan berlari keluar. Tanganku gemetar saat memencet nomor Rina. Tak aktif. Aku berpacu dengan waktu, dengan taksi yang tak kunjung datang, dengan kenangan yang menghantam dada seperti palu besi. Sesampainya di stasiun Pasar Senen, aku celingak-celinguk seperti orang hilang. Ribuan wajah lewat. Tak satu pun yang ku kenal. Sampai akhirnya aku melihatnya. Di ujung bangku kayu, Rina duduk memeluk Arka, matanya sembab. Aku mendekat cepat. Rina! Dia tersentak, lalu menunduk. Maaf, Riz. Aku nggak mau kamu capek ngurusin aku terus. Aku beban buatmu. Masalahku banyak. Aku rusak. Aku pernah hidup di jalan. Aku malu. Aku duduk di sampingnya. Dengar ya, Rin. 10 tahun aku hidup tanpa kalian. Tiap malam aku tidur dengan bayangan kamu dan Arka. Aku kerja dari pagi sampai larut buat bisa pulang dan lihat kalian bahagia. Tapi sekarang, setelah aku tahu semuanya, kamu pikir aku tega ninggalin kamu lagi? Aku nggak peduli kamu pernah hidup di mana. Aku nggak peduli berapa banyak masalahmu. Selama kamu mau bertahan, aku akan ada di sampingmu. Air mata Rina jatuh tanpa suara. Tapi Arka, dia masih takut sama kamu. Dia masih bingung. Aku mengangguk. Aku nggak akan paksa dia sayang sekarang. Tapi aku akan pelan-pelan jadi ayah yang bisa dia percaya. Aku janji. Arka menatapku dari pelukan ibunya. Pelan-pelan, ia berdiri dan mendekat. Ayah. Aku menoleh. Mataku basah. Iya, nak. Kita jadi ke Jepang. Tanyanya polos, tapi dalamnya tak terukur. Aku menatap Rina. Dia menggenggam tanganku. Aku angguk. Kita pulang. Tapi bukan untuk lari. Untuk mulai hidup baru. Hari itu kami kembali ke hotel. Aku pesan tiket pesawat untuk 3 orang. Keberangkatan minggu depan. Sambil menunggu, aku urus paspor Arka dan surat-surat lainnya. Tapi malam itu, Rina memberiku sebuah amplop. Di dalamnya, beberapa foto lama. Foto Arka waktu bayi, Rina saat ulang tahun, dan satu surat dengan tulisan tangan. Ini surat buat kamu, yang dulu aku tulis waktu kamu nggak pernah balas telepon. Katanya pelan. Surat itu penuh kata-kata rindu yang menyayat. Tentang malam-malam menangis sendirian. Tentang Arka yang demam tanpa obat. Tentang ketakutan bahwa aku sudah lupa mereka. Aku menangis dalam diam saat membaca itu. Dan aku bersumpah. Surat itu akan jadi pengingat seumur hidupku bahwa tak ada rumah yang benar-benar jadi rumah. Tanpa kehadiran orang-orang yang kita cintai. Hari keberangkatan akhirnya tiba.
Bandara Soekarno-Hatta terasa berbeda kali ini. Bukan lagi tempat pulang yang sunyi seperti 10 tahun lalu, tapi tempat berangkat untuk kehidupan baru yang kupilih bersama keluargaku. Di tangan kiriku, ku genggam erat jemari kecil Arka. Di tangan kananku, Rina menggenggamku lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada koper mewah atau barang mahal. Kami hanya bawa 3 tas ransel, 2 paspor, dan 1 harapan besar yang belum pernah sejelas ini. Pesawat mengudara pukul 9.25. Rina menatap keluar jendela. Diam. Arka sibuk mengamati layar kecil di depannya. Sementara aku hanya bisa menunduk, merapal doa dalam hati. Ya Tuhan, jangan biarkan aku kehilangan mereka lagi. Kami tiba di Tokyo saat malam turun perlahan. Udara dingin menggigit, kontras sekali dengan panas Jakarta. Aku sewa apartemen kecil di pinggiran Saitama, dekat dengan tempat kerjaku dulu. Apartemen itu sederhana, 2 kamar, dapur mungil, dan 1 balkon yang menghadap taman kecil. Tapi buatku, tempat itu terasa seperti istana. Malam pertama di sana, kami makan mie instan bertiga. Arka tertawa karena kesulitan pakai sumpit. Rina ikut tertawa, dan untuk pertama kalinya sejak kami bertemu kembali, aku melihat matanya berbinar seperti dulu, seperti hari pernikahan kami. Hari-hari berikutnya adalah perjuangan. Aku bantu Rina belajar bahasa Jepang dasar. Aku daftarkan Arka ke sekolah internasional yang punya kelas adaptasi. Aku kembali bekerja sebagai supervisor di perusahaan teknik. Bosku menyambutku dengan pelukan dan tawa. Kamu bawa keluargamu? Luar biasa. Akhirnya, katanya sambil menepuk bahuku. Tapi tak semua berjalan mudah. Rina sering merasa rendah diri. Ia tak biasa dengan sistem yang serba teratur, dengan bahasa asing di sekelilingnya. Suatu malam, ia menangis diam-diam di kamar mandi. Ku peluk dia dari belakang. Kamu nggak harus jadi sempurna, Rin. Cukup tetap jadi kamu. Istriku. Ibu dari anakku. Itu sudah cukup. Pelan-pelan, ia mulai menemukan ritmenya. Ia ikut kelas menjahit, lalu mulai menjual tas tangan kecil buatan tangannya secara daring. Pelanggan pertamanya adalah teman-teman kerjaku. Aku bangga. Sungguh bangga. Arka juga tumbuh cepat. Ia mulai bisa menyapa dalam bahasa Jepang. Ia punya teman, ikut klub robotik, dan mulai sering memelukku sepulang sekolah. Ayah, hari ini aku bikin robot kecil yang bisa jalan. Nanti aku tunjukin ya. Itu adalah kalimat yang tak pernah kudengar selama 10 tahun. Dan setiap kali ia memanggil, Ayah, hatiku seperti disiram mata air. Pada suatu pagi, aku terbangun dan menemukan surat kecil di meja. Tulisannya goyah, tapi jelas. Terima kasih sudah pulang. Ayah, sekarang aku tahu. Ayah bukan cuma kirim uang. Ayah kirim diri sendiri ke sini. Aku senang ayah nggak pergi lagi. Arka. Aku menangis saat membaca itu. Tidak terisak, tapi tangis yang dalam. Dari dada yang selama ini penuh luka dan akhirnya mendapat obat. Hidup kami kini tak mewah, tapi utuh. Aku tahu kami belum sepenuhnya sembuh. Tapi kami sedang berjalan menuju kesembuhan. Setiap makan malam, setiap tawa, setiap saling peluk, adalah jahitan kecil yang merekatkan luka lama. Dan aku, lelaki yang dulu terlalu percaya uang bisa menggantikan kehadiran, kini tahu satu hal. Rumah bukanlah soal tempat atau dinding. Rumah adalah mereka. Dan aku akhirnya pulang ke rumah.